Oke, halo teman-teman semuanya. Kita dari channel EasyFast. Kemarin saya melihat itu banyak teman-teman kita trader dan investor itu banyak mengalami kerugian ya di pasar modal Indonesia. Mungkin beberapa juga dari teman-teman juga ada yang saat ini portonya masih minus. Ada beberapa faktor itu yang membuat IHSG 2 hari kemarin itu sempat mengalami anjlok. Di hari pertama itu sekitar sempat 8% terjadi trading halt, dan pagi kemarin juga itu sempat juga ada pembukuan transaksi trading halt juga di sekitar jam, saya lupa tuh jam berapa, mungkin di jam sekitar jam 10 kali. Tapi setelah di siang hari, di jam-jam siang itu sudah mulai adanya transaksi rebound, sudah adanya lagi perdagangan untuk pembalikan arah. IHSG berhasil hampir keluar dari batas ARB. IHSG hari ini ditutup pada tanggal 29 Januari itu ditutup di minus 1%, 1,06%. Dampak yang pertama itu adalah dari MSCI yang melakukan pembekuan rebalancing terhadap saham Indonesia. Mereka menghentikan proses untuk penyesuaian indeks saham menjadi sinyal keras untuk pasar domestik, dikarenakan mereka menganggap tidak adanya transparansi kepemilikan saham di market Indonesia. Buat teman-teman yang belum tahu MSCI itu apa, MSCI itu adalah penyedia indeks saham global yang biasanya dipakai sebagai acuan oleh investor, institusi di seluruh dunia, terutama untuk manajer investasi. Efek dari pembekuan rebalancing tersebut terjadinya penjualan secara global. Total transaksi yang keluar itu di saham Indonesia sendiri itu cukup banyak ya. Net sale-nya itu berapa triliun itu, sampai bisa membuat harga IHSG itu turun 2 kali berturut-turut, dan 2 kali juga kita terkena trading halt. Banyak yang nggak bisa keluar di situ, nggak bisa jual, nggak bisa beli. Tapi di hari ini sudah lumayan ada transaksi. Kita coba ya, mungkin dalam beberapa hari ke depan IHSG akan masih melanjutkan koreksinya sambil menunggu keputusan dari MSCI sendiri, dan OJK akan melengkapi persyaratan-persyaratan yang dimintai oleh MSCI untuk melengkapi data-data emiten. Di sini kita lihat IHSG sendiri sudah berada di posisi support ya, tapi di sini juga udah support kedua juga udah ditembus ya sama perdagangan kemarin, tapi dia sempat rebound. Nah, kemarin itu banyak saya lihat di media sosial itu sepertinya banyak teman-teman kita itu yang
sahamnya itu nyangkut di bumi ya. Banyak juga itu yang mau cut loss, dan ya mungkin beberapa dari mereka yang teman-teman kita yang masih memiliki cukup modal ya dia bisa pembelian lagi untuk down average biasanya. Nah, di tanggal 29 kemarin itu untuk saham bumi sendiri agak sedikit terlambat ya untuk rebound. Sedangkan cuan itu sendiri dia sudah keluar dari posisi ARB dan ditutup dengan harga 1850 dengan posisi plus 18%. Yang lainnya juga itu banyak yang sudah recover ya, walaupun nggak 100% balik ke harga awal. Kayak sini Argo udah 19%, Arto juga udah cover, BCA juga udah cover, beberapa juga udah keluar dari zona ARB, tapi bumi ini masih belum keluar dari zona ARB. Sempat adanya pembelian sekitar berapa ya, kalau masuk sekitar 20 M itu terjadi di siang di jam 13.40. Nah, di sini kita lihat adanya transaksi di sini, tetapi harganya tidak kuat untuk melakukan rebound dan dia harganya balik lagi ke 250. Nah, untuk teman-teman yang sudah terlanjur membeli bumi di harga atas atau udah beli di harga pucuk, mungkin dengan rata-rata average kita mungkin di 440. Loh, ini rata-rata average-nya itu ada di 440. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan di sini? Kalau dijual ya sudah pasti rugi lah ya. Di sini kita bisa lihat mungkin selanjutnya masih akan ada penurunan di saham bumi. Di sini sebenarnya dia udah dapat support pertama. Support pertamanya itu sudah disentuh. Sini juga ada posisi support kedua sudah disentuh. Sini ada posisi support ketiga. Untuk harganya sendiri itu sudah turun cukup jauh ya, udah mungkin di sekitar 30-40%. Untuk harga
sahamnya sendiri ini sebenarnya lumayan. Kalau dilihat dari nilai PBV-nya ya, price book value, itu adalah acuan untuk harga normalnya suatu emiten. PBV-nya kalau nggak salah sudah 3 kalian ya dari harga normal dia. Di sini kemungkinan besok masih beberapa hari ke depan masih ada penurunan. Kalau besok tidak ada transaksi yang cukup banyak, itu dia mungkin akan melakukan penurunan kembali. Tapi di sini volumenya udah lumayan untuk hari ini. Nah, di sini kalau kita lihat net foreign sale asing itu jual cukup banyak, yang membuat harganya itu belum cukup kuat untuk melakukan pembalikan arah. Kalau kita lihat dari total transaksi tanggal 29 itu ada yang akum di 208 miliar itu di harga 254. Jadi kemungkinan besok itu harganya masih tidak terlalu kuat untuk rebound, kemungkinan masih akan break sampai ke support bawah. Nah, apa yang teman-teman harus lakukan di sini? Untuk harga rata-ratanya sendiri itu akan berada di sekitar 230-an. Kalau teman-teman masih punya cash untuk down average, itu bisa melakukan pembelian lagi, biar tadi misalnya harga average kalian itu di 440, nanti dia akan turun lagi. Jadi cover porto teman-teman itu akan lebih cepat. Kita lihat di saham yang hari ini tuh cuan ini sudah keluar dari zona ARB. Pembelian dari asing itu tidak terlalu banyak, tapi sentimen positif itu cenderung dari lokal. Nah, sini ada XL, AK, YU, DX, KZ. Itu mereka melakukan pembelian dengan harga rata-rata, kita ambil yang paling kecil itu di 1649. Kemungkinan untuk cuan ini besok akan naik tipis.
juga dia udah sentuh supportnya ya. Support itu udah disentuh sama dia 2 level. Ini kemungkinan untuk cuan sendiri itu siap rebound. Kita coba lihat di mungkin Adaro ya. Untuk Adaro juga sudah ada penguatan harga, tapi dari MACD-nya ini terlihat masih akan dilakukan pembalikan arah. Kalau saya ambil di sini supportnya, teman-teman sendiri kalau yang mau beli Adaro itu mungkin bisa menunggu di harga 2100 ya. Tapi disarankan untuk tidak masuk full margin ya. Untuk Bumi sendiri ini masih sangat kuat transaksi foreign-nya. Tidak cukup kuat untuk melakukan pembalikan arah. Kita coba lihat di emiten MTEK. MTEK ini cukup menarik. Sini dia sudah masuk area double support ya. Kalau kita lihat MTEK ini cukup sepi, tidak terlalu terikat dengan foreign, tapi di sini ada penjualan foreign yang cukup banyak dan harganya juga itu sudah kembali di harga tahun kemarin ya. Untuk batas mungkin kita bisa ambil di batas supportnya di sini. Jadi untuk harga good to buy-nya untuk MTEK sendiri di sekitar mungkin kita bisa ambil di range 750 ya, 750 sampai 800. Jadi sebaiknya kita untuk
greedy dulu untuk masuk di saham, mungkin kita lebih baik menunggu sampai beberapa hari kerja ke depan, sampai harganya sudah, transaksi sudah mulai sedikit membaik ya di market IHSG sendiri. Nah, kalau kita lihat ini BBCA ini udah cukup lumayan diskonnya ya. Ini siapapun kalau untuk jangka panjang harganya udah masuk harga diskon ini. Walaupun di sini banyak foreign yang melakukan penjualan, tapi untuk harga cenderung masih stabil ya, masih tidak terlalu terpengaruh. Sini kita lihat untuk Antam. Antam ini kemarin cukup tinggi kenaikannya. Kita lihat teknikal. Ini untuk Antam sendiri, ini harganya udah lumayan di puncak ya. Untuk permintaannya juga udah terlalu banyak. Untuk Antam sendiri itu mungkin bisa ditunggu di harga 4.100. Kita lanjut cari lagi untuk saham saya tuh ada lihat di untuk energi ini cukup menarik untuk dimiliki. Oke, dia kayaknya hari ini juga di tanggal 29 itu juga kayaknya belum ada penguatan untuk melakukan rebound. Sini kita akan lihat dulu posisi support ya. Saham energi ini sendiri kita lihat ke belakang,
kita lihat MACD-nya masih menunjukkan adanya arah penurunan dan di apa namanya, minat jualnya juga belum stabil, masih menunjukkan penurunan, masih mengarah ke arah minat jual ya. Sini juga ada foreign sale sebesar 100 miliar. Coba kita lihat di Robsu. Oh iya, tapi di sini sempat adanya pembelian lokal ya, sebanyak 171 M dengan harga rata-rata di 1211. Untuk netnya ini kemungkinan besok akan harganya akan sedikit mantul ya. Buat kalian yang teman-teman yang mau scalping itu mungkin bisa ambil di harga segini. Kalau dia nggak bisa tembus di, nggak jadi tembus di support, kemungkinan harganya akan reverse ke 1600. Semoga besok dia bisa cover, bisa keluar dari zona ARB, karena di hari ini sama kayak bumi tadi ya. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasannya kali ini. Buat teman-teman itu tetap jaga money management, jaga jangan sampai emosi ya. Biar nanti lihat minus sedikit dia langsung, teman-teman langsung cut loss kayak gitu. Dan juga saya ingatkan lagi, jangan terlalu FOMO ya dengan saham-saham yang di broadcast di media sosial gitu. Teman-teman harus cek lagi saham tersebut yang mau dibeli berdasarkan teknikal, fundamental, atau kalau kalian mau aman itu ya bisa ambil di saham-saham blue chip ya untuk jangka panjang. Seperti kayak BCA itu yang market capnya emang sudah tinggi ya market capnya. Atau buat teman-teman mungkin yang mau investasi jangka panjang dan juga dapat dividen, itu mungkin cocoknya di emiten-emiten yang punya dividen yield yang gede ya. Kayak BCA atau Telkom atau Adaro, itu cocok. Oke, sekian dulu pembahasannya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.